Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Aditya Pratama dari kelas ekstensi 8A Teknik Mesin Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan eddy current testing sebagai salah satu metode uji logam tidak merusak. Next. Apa itu eddy current testing? Eddy current testing atau pengujian eddy current adalah salah satu pengujian logam tidak merusak yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik untuk mendeteksi cacat pada material. Metode ini menggunakan sebuah kumparan kawat konduktif yang terpasang pada probe, yang nantinya probe tersebut akan diberi energi arus AC untuk menghasilkan medan magnet. Next. Nah, secara prinsip kerja, eddy current ini bergantung kepada induksi elektromagnetik, dan konsep tersebut dijelaskan dalam hukum Lenz dalam ilmu fisika. Nah, pada uji tersebut, probe konduktor itu menggunakan bahan konduktor yang dapat mengalirkan listrik, dialiri oleh listrik yang bersifat AC atau arus bolak-balik, sehingga menghasilkan medan magnet di sekitar benda uji. Nah, sesuai dengan hukum Lenz tadi, saat probe konduktif dan medan magnetnya cukup berdekatan, maka medan magnet akan menginduksi atau memunculkan arus eddy. Nah, arus eddy ini mengalir dalam arah yang berlawanan dengan arus yang dikeluarkan oleh probe, sehingga menciptakan medan magnet sekunder yang mempengaruhi arus dan tegangan yang mengalir pada permukaan benda uji. Next. Nah, secara tahapan prinsip kerja dari arus eddy itu dapat dijelaskan pada gambar berikut. Jadi yang pertama, pada gambar A dijelaskan bahwa arus bolak-balik yang mengalir melalui kumparan pada frekuensi tertentu itu dapat menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan. Pada saat dia berada di posisi gambar B, ketika kumparan didekatkan ke material yang bersifat konduktif atau dapat menghantarkan arus listrik, maka arus eddy akan terinduksi ke dalam material tersebut. Terlihat pada gambar bahwa arus eddy memiliki arah yang berlawanan dengan arus pada kumparan. Nah, ketika pada permukaan tersebut terdapat cacat atau diskontinuitas, maka cacat tersebut akan mengganggu sirkulasi dari arus eddy, sehingga kopling magnetik pada probe itu akan berubah, dan sinyal cacat dapat terbaca dengan mengukur variasi impedansi pada kumparan yang akan ditampilkan pada layar saat pengecekan eddy current. Next. Nah, beberapa poin yang menjadi concern terkait dengan uh, prinsip kerja dari eddy current testing ini. Yang pertama adalah terkait dengan kepadatan eddy current. Jadi eddy current ini memiliki kepadatan dan sensitivitas yang lebih tinggi di permukaan material bersifat konduktif. Jadi ketika dia bersifat non-konduktif, maka kepadatan dan sensitivitasnya akan mengurang, bahkan tidak ada. Nah, kepadatan dan sensitivitas ini akan menurun seiring bertambahnya dengan kedalaman material. Jadi, untuk pengujian eddy current ini akan lebih bagus pada benda-benda yang memiliki ketebalan yang tipis. Kemudian, terkait dengan sifat konduktivitas, jadi kemampuan dari material uji yang dapat dimagnetisasi juga akan mempengaruhi respon terhadap eddy current testing ini. Jadi semakin mudah material tersebut dimagnetisasi, maka proses pada saat uji eddy current ini akan lebih mudah. Kemudian yang kedua terkait dengan sifat konduktivitas, di mana
Material yang akan diuji itu harus memiliki sifat dapat menghantarkan listrik untuk menentukan efektivitas respon terhadap perubahan material pada uji current testing. Next. Nah, eddy current testing ini banyak diaplikasikan pada berbagai sektor industri, mulai dari industri otomotif, kemudian konstruksi, bahkan sampai oil dan gas. Sensitivitas yang tinggi dari metode ini menjadikannya sangat berharga untuk mendeteksi berbagai macam retakan dan cacat kecil pada berbagai permukaan, baik yang bersifat ferromagnetik maupun non-ferromagnetik. Nah, jenis cacat yang biasa dideteksi oleh uji eddy current adalah retakan, kehausan akibat erosi, kemudian kerusakan-kerusakan di permukaan, dan juga korosi, kemudian pitting hole atau lubang kecil, dan juga fusion defect. Next. Nah, terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari pengujian eddy current, ini yang pertama terkait dengan kelebihan, uji eddy current itu mampu mendeteksi retakan pada permukaan dan dekat permukaan hingga minim hingga maksimal ketebalan itu bisa sampai 0,5 mm. Artinya untuk beberapa benda yang tipis masih dapat dilakukan pengujian eddy current. Kemudian yang kedua, mampu mendeteksi cacat melalui beberapa lapisan. Yang ketiga, dia memiliki metode non-kontak sehingga memungkinkan untuk memeriksa permukaan dengan suhu tinggi ataupun yang berada di bawah permukaan air. Yang keempat, uji eddy current ini efektif pada objek tes dengan geometri fisik yang kompleks. Jadi applicable terhadap geometri-geometri yang kompleks. Kemudian yang terakhir, uji eddy current ini bersifat portable dan juga ringan untuk digunakan karena komponen-komponen dari alat yang digunakan tidak rumit seperti metode pengujian logam tidak merusak lainnya. Kemudian yang terkait dengan kekurangan, uji eddy current ini hanya dapat digunakan pada material yang bersifat konduktif. Jadi untuk material non konduktif tidak dapat dilakukan pengecekan dengan metode ini. Kemudian yang kedua, kedalaman penetrasi dapat bervariasi tergantung dengan ketebalan dari material benda uji. Kemudian yang ketiga, sangat rentan terhadap perubahan permeabilitas magnetik. Nah, ini sifat dari material yang dimagnetisasi. Jadi semakin kecil hasil dari dimagnetisasi akan mempengaruhi kualitas atau nilai dari hasil uji eddy current ini. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.